Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Syukur kita kembali dipertemukan dalam pembelajaran IPS hari ini pada pertemuan ketiga. Dalam pertemuan ketiga ini kita akan membahas lanjutan materi dari pertemuan kedua. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan materi hari ini, baiklah kita mengawalinya dengan membaca doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Doa selesai. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pada pertemuan kali ini. Materi kita adalah sumber daya alam dan kemaritiman. Namun dalam pertemuan kali ini kita hanya akan membahas potensi sumber daya alam saja. Dengan membahas materi potensi sumber daya alam, ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, menjelaskan potensi sumber daya hutan di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat hutan. Yang ketiga, menunjukkan daerah persebaran hutan di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan sumber daya tambang Indonesia. Selanjutnya, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam ini memiliki berbagai jenis-jenis. Yang pertama, menurut materinya, maka sumber daya alam ini dibedakan atas dua, yaitu sumber daya alam biotik dan sumber daya abiotik. Sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang berupa makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang tidak hidup seperti batu-batuan, sumber daya tambang. Berdasarkan sifatnya, maka sumber daya alam ini dibedakan atas dua. Yang pertama, sumber daya yang dapat diperbaharui dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat hidup, dapat tergantikan seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui artinya tidak dapat tergantikan atau tidak dapat diperbarukan. Sekalipun dapat diperbarukan, membutuhkan waktu yang cukup lama bahkan sampai ratusan tahun seperti batu-batuan, bahan tambang. Yang ketiga, berdasarkan lokasinya, maka sumber daya alam itu ada dua, sumber daya alam di daratan atau disebut terestrial, sumber daya alam akuatik atau perairan. Sumber daya alam di daratan seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, berbagai jenis pohon-pohonan, dan lain sebagainya. Dua, sumber daya alam akuatik adalah sumber daya alam yang berada di perairan. Seperti ikan, terumbu karang, rumput laut, dan berbagai jenis lainnya. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan melihat apa saja potensi sumber daya alam Indonesia. Satu adalah hutan. Hutan adalah kawasan yang ditumbuhi lebat oleh berbagai pepohonan dan tumbuhan lainnya. Pada gambar di samping kalian bisa melihat hutan. Dan mungkin juga ada yang sudah pernah mengunjungi hutan lindung yang menjadi kawasan wisata. Selanjutnya, perbandingan luas hutan Indonesia dan dunia. Indonesia menempati urutan ke-9 dari ke-10 negara yang memiliki hutan terluas. Yang pertama Rusia, kedua Brasil, ketiga Kanada, keempat Amerika Serikat, kelima Cina, keenam Republik Demokrat Kongo, ke-8 Argentina, ke-9 Indonesia,
ke-10 India. Demikianlah 10 negara terluas, 10 negara yang memiliki hutan terluas di mana Indonesia menempati urutan ke-9. Yang selanjutnya kita akan masuk pada potensi sumber daya hutan. Potensi sumber daya hutan ini yaitu 1. Memiliki kekayaan flora dan fauna dan keanekaragaman hayati, memiliki kekayaan baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Yang selanjutnya memiliki hasil hutan berupa kayu, buah-buahan, dan obat-obatan. Selanjutnya mari kita melihat persebaran jenis kayu di Indonesia. 1. Kayu keruring, meranti, agatis dihasilkan di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah, rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur, kayu rasamala banyak dihasilkan di Jawa Barat. Selanjutnya kita akan melihat apa fungsi hutan itu. 1. Hutan berfungsi menyimpan air hujan, kemudian mengalirkan ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna, dan menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Fungsi yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena hujan yang berlangsung lama. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali, sehingga dikatakan bahwa hutan adalah paru-paru dunia. Yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkan. Sumber daya yang kedua adalah sumber daya tambang. Sumber daya apa saja, daya tambang apa saja yang dimiliki oleh Indonesia? Yang pertama adalah minyak bumi dan gas alam. Hampir semua pengeboran minyak bumi menghasilkan juga gas bumi atau gas alam. Kemudian gas alam tersebut ditampung dan dicairkan dan menghasilkan gas bumi yang cair. Minyak bumi ini berada di antara batuan-batuan yang kedap air sehingga perlu melakukan pengeboran. Pada gambar di samping ini, yang bertanda merah itu adalah minyak bumi berada di batuan yang kedap air sehingga perlu melakukan pengeboran yang dalam. Selanjutnya kita akan melihat daerah-daerah persebaran minyak bumi di Indonesia. Persebaran minyak bumi di Indonesia tersebar di seluruh Indonesia, baik Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera. Baiklah, secara rinci kita akan melihat dalam tabel berikut ini daerah penghasil minyak bumi di Indonesia, yaitu Sumatera. Daerah penghasil minyak buminya adalah Preula dan Lok Semawe atau dikenal dengan nama Nangro Aceh Darussalam. Sungai Pakning dan Dumai Kabupaten Provinsi Riau, Pelaju, Sungai Gerang, dan Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pulau Jawa, Jatibarang Majalengka, Jawa Barat, Wonokromo, Delta Jawa Timur, Cepu, Cilacap, Jawa Tengah. Kalimantan, yaitu Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, dan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Rantau, Tanjung, dan Amutai, Kalimantan Selatan. Maluku, Pulau Seram dan Tenggara, Papua, Klamono, Sorong, dan Babo. Sumber daya tambang yang kedua adalah batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia dengan cadangan 0,5% dari cadangan dunia. Dilihat dari produknya, merupakan yang terbesar ke-6 dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Di gambar di samping bisa kita lihat gambar batu bara seperti arang, ya batu ya, tapi mirip seperti arang. Batu bara ini digunakan sebagai bahan bakar.
Yang selanjutnya daerah penghasil batu bara di Indonesia yaitu Kalimantan Timur dan Sumatera. Sumber daya tambang yang ketiga adalah bauksit. Bauksit ini adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Indonesia memiliki potensi bauksit mencapai 1.262.710 ton. Daerah pertambangannya di Indonesia meliputi Kepulauan Riau, yaitu Pulau Bintan dan Kalimantan Barat, Singkawang. Sumber daya tambang yang keempat adalah pasir besi. Pasir besi ini digunakan untuk industri logam dan industri semen. Penambangan pasir besi di Indonesia dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, di Lombok, Sumatera, juga di Sulawesi di selatan yaitu Pegunungan Verbeek dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Sumber daya tambang yang kelima adalah emas. Tentu kalian sudah mengetahui dan pernah melihat yang namanya emas, baik emas yang sudah diolah maupun mungkin dalam bentuk perhiasan atau mungkin masih dalam bentuk logam mulia. Emas ini adalah salah satu kekayaan negara. Emas mempunyai manfaat untuk perhiasan, uang logam, barang kerajinan, dan harta simpanan. Daerah pertambangan emas di Indonesia yang kita kenal adalah seperti Papua, Freeport, yaitu Timika. Di Kalimantan Barat yaitu di Sambas, di Sulawesi Utara yaitu di Kabupaten Bolang Mongondo, di Riau, di Logos, dan Bengkulu, daerah Rejang Lebong. Kita bisa melihat ini adalah bongkahan batu emas, masih seperti batu yang belum mengalami pengolahan. Demikianlah materi kita pada pertemuan ini dan kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang potensi kemaritiman Indonesia. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita dan dapat menambah wawasan kita. Adapun yang menjadi tugas kita hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, tuliskan daerah persebaran hutan terbesar di Indonesia. Tuliskan 4 manfaat hutan. Tuliskan 5 potensi sumber daya tambang Indonesia. Dan tuliskan daerah persebaran minyak bumi di Indonesia. Untuk tugas ini boleh kalian kumpulkan melalui WA grup IPS pada setiap kelas 7 yang Ibu ajar. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan lewat WA. Demikianlah pertemuan hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.